Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini, saya mencoba untuk membantu sahabat-sahabat kita yang masih agak rancu dalam memahami fungsi DNA dalam hal pernasaban. Saya perhatikan masih ada beberapa yang bertanya-tanya, bisa untuk menafikan ilhaq nasab, namun belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq nasab. Nah, itu konsepnya bagaimana? Apakah DNA ini maksudnya sebagai alat untuk menafikan ketersambungan nasab seseorang saja, atau hanya sebagai penguat terhadap sebuah nasab saja? Atau malah DNA ini sebetulnya tidak memiliki fungsi sama sekali terhadap pernasaban? Atau bagaimana? Untuk menjelaskan itu, saya berangkat dari sebuah tulisan yang diunggah oleh website NU Online berjudul DNA dan WTS akhiri halaqah pramuktamar. Tertera di sini diunggah pada hari Selasa 12 Oktober tahun 2004 jam 15:19 ya WIB. Dalam muatan paragraf kedua ada redaksi seperti ini. Halaqah tersebut mengakui tingkat akurasi teori DNA untuk menemukan hubungan keluarga seseorang dengan yang lainnya secara genetis dan biologis. Tes DNA merupakan sarana menentukan hubungan kerabat seseorang dengan yang lainnya ketika terjadi perselisihan di antara orang yang telah ada ikatan nikah dengan yang lainnya. Dan seterusnya ya, silahkan diakses sendiri. Satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah akurasi DNA. Yang mana dalam muatan berita ini kita dapat memahami bahwa tingkat akurasi DNA dalam menentukan hubungan seseorang dengan orang lain secara genetis dan biologis, nah itu sudah diakui. Artinya ya DNA valid dan teruji gitulah ya. Kemudian dari beberapa materi yang saya peroleh mengenai DNA, ternyata DNA ini sangat canggih sekali. Karena dia dapat digunakan sebagai alat untuk membaca genetika seseorang dari jalur ayah ke atas maupun dari jalur ibu ke atas. Jadi, kalau misalnya ada seseorang berinisial A, misalnya ini ya, dia ini ingin memastikan apakah dia ini benar-benar keturunan biologis dari pasangan B, yaitu ayah, dan sang C, ibu ya. Maka dengan tes DNA, dia akan bisa mengetahui jawabannya secara akurat. Bila hasil DNA-nya sama dengan si C, berarti secara DNA bisa dipastikan bahwa si A adalah seorang anak yang dilahirkan oleh si C. Dan bila DNA-nya sama dengan si B, berarti bisa dipastikan pula bahwa si A adalah seorang anak yang dilahirkan atas hasil hubungan biologis antara si B dan juga si C. Nah, bila si B dan C ini adalah pasangan yang sah secara agama, maka secara nasab, si A ini dapat diintisabkan kepada B tanpa ada keraguan sedikit pun. Berarti sahih bahwa si A adalah keturunan B dan juga C. Nah, seandainya suatu hari nanti itu ada orang yang berinisial D misalnya, dia mengaku-ngaku bahwa si A adalah anak biologisnya, maka secara otomatis pengakuan orang yang berinisial D itu tadi tidak bisa dibenarkan alias tertolak. Kemudian contoh lain, misalnya ada seorang pasangan suami istri. Mereka memiliki keturunan biologis yang dilahirkan di sebuah tempat. Nah, kemudian qadarullah, di tempat tersebut anak yang dilahirkan oleh pasangan ini itu tertukar dengan anak dari pasangan orang lain. Nah, ini cuma contoh untuk memudahkan sahabat ya. Entah ada atau tidak di dunia nyata ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Singkat ceritanya,
si anak yang tertukar tadi itu sudah tumbuh dewasa di bawah asuhan masing-masing pasangan tadi. Nah, ketika pasangan yang mengasuh ini atau orang yang lain itu curiga, apakah si anak itu benar-benar anaknya? Misalnya si pasangan ini atau orang lain curiga, si anak ini kok fisiknya beda ya sama kedua orang tuanya misalnya. Kedua orang tuanya mancung semua tapi kok si anak ini tidak. Atau kedua orang tuanya putih semua kok si anak ini tidak misalnya. Atau bisa jadi curiga dari sisi watak si anak ini. Kedua orang tuanya lembut-lembut kok si anak ini kasar misalnya. Nah, untuk memastikan apakah si anak ini benar-benar keturunan biologis dari pasangan ini, nah itu bisa menggunakan tes DNA. Bila DNA si anak ini berbeda dengan pasangan halal ini, maka dapat dipastikan bahwa si anak ini bukan keturunan biologis dari pasangan halal ini. Sehingga dari sini kita bisa memahami bagaimana kekuatan akurasi DNA yang dimaksud dapat digunakan untuk menafikan nasab. Adapun mengenai DNA tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan nasab, sebetulnya itu bisa kita pahami dari fungsi DNA itu sendiri, yaitu untuk melacak hubungan kekerabatan secara biologis saja. DNA itu tidak bisa melacak apakah sperma yang membuahi sel telur itu sudah terikat pernikahan atau belum. Namun, DNA dapat digunakan sebagai alat ukur yang akurat untuk mengetahui sperma siapa yang membuahi sel telur seorang wanita. Sehingga, misalnya ada dua orang laki-laki yang kecelakaan dan meninggal dunia, yang satu laki-laki masih kecil, dan yang satunya lagi adalah laki-laki paruh baya. Setelah diotopsi dan diuji DNA ternyata keduanya ada hubungan anak bapak antar keduanya itu, maka tidak boleh terburu-buru mengklaim bahwa nasab si anak kecil itu tersambung dengan bapak biologisnya itu. Kenapa? Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa DNA itu untuk melacak hubungan kekerabatan secara biologis saja. DNA itu tidak bisa melacak apakah sperma yang membuahi sel telur itu sudah terikat pernikahan atau belum. Namun, DNA dapat digunakan sebagai alat ukur yang akurat untuk mengetahui sperma siapa yang membuahi sel telur seorang wanita. Sehingga ada banyak sekali kemungkinan yang terjadi di balik terbuktinya ada hubungan anak bapak antar kedua korban kecelakaan tadi. Kalau misalnya sahabat ingin husnudon, oh anak ini nasabnya bersambung kepada si bapaknya ini, ya silahkan. Atau sahabat ingin menangguhkan dulu, saya percaya si anak ini nasabnya nyambung kepada bapaknya ini, kalau sudah ada bukti-buktinya misalnya, nah itu juga silahkan. Yang terpenting itu, dalam kasus semacam ini, kita tidak boleh terburu-buru menyalahkan satu sama lain, dan apa yang kamu anggap benar, jangan terburu-buru memastikan secara mutlak. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan di balik terbuktinya ada hubungan anak bapak secara DNA. Sekian, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.